nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Pada Minggu Prapaskah yang ketiga lalu, kita mendengarkan bacaan yang berbicara tentang Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur. Kisah ini berhubungan dengan air kehidupan. Minggu Prapaskah yang keempat, kita mendengar kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya. Kisah ini berhubungan dengan terang yang diberikan kepada orang yang buta. Dan hari ini kita mendengar Injil yang berbicara tentang Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati. Jika kita melihat 3 poin yang ditampilkan dalam minggu ketiga sampai dengan minggu kelima ini adalah air, terang, dan kehidupan baru. Apakah ada hubungan dari ketiga poin ini? Ya, ada. 3 poin ini adalah yang akan kita rayakan pada hari raya Paskah. Air menggambarkan pembaptisan yang kita terima, terang melambangkan upacara cahaya, dan kehidupan baru yang menggambarkan kebangkitan Yesus untuk menyelamatkan kita semua manusia yang lemah dan berdosa ini. Pertanyaannya, mengapa kita harus dibaptis atau membarui janji pembaptisan, menerima cahaya untuk mendapatkan kehidupan baru? Jawabannya adalah karena kita adalah manusia yang berdosa. Dosa membawa kita kepada maut. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Untuk menyelamatkan kita atau untuk mendapatkan kembali kehidupan baru dengan Tuhan, kita harus membersihkan diri dengan air dan menerima cahaya Kristus. Satu istilah yang bisa kita gunakan di sini adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah pembaruan hubungan seseorang dengan Tuhan yang telah dirusak oleh dosa. Dengan rekonsiliasi atau pembaruan hubungan dengan Tuhan, kita membuka diri kepada sebuah kehidupan baru. Gereja Katolik kemudian mengartikan rekonsiliasi sebagai sakramen tobat, di mana manusia mengakui diri sebagai orang berdosa, menyatakan penyesalannya, dan bertobat. Dalam bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel, kita mendengar nubuat yang mengatakan bahwa Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Maksud dari nubuat ini adalah Allah akan menyadarkan manusia, Allah akan menyadarkan bangsa Israel, bahwa karena dosa mereka diasingkan, karena dosa mereka dibuang, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan membuat rekonsiliasi dengan mereka dengan membawa mereka kembali ke tanah Israel. Hidup dalam kegelapan dosa digambarkan seperti hidup dalam kegelapan kubur. Dengan rekonsiliasi, Allah membawa mereka kembali ke terang, kembali ke jalan yang benar. Dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma dalam bacaan kedua hari ini, ditegaskan bahwa Allah telah mengutus rohnya ke dalam diri kita. Roh Allah itu jugalah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang-orang mati dan akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar kisah tentang Yesus menghidupkan kembali Lazarus, sahabatnya yang telah mati. Gambaran dosa yang membawa kita kepada kematian juga ditampakkan di sini. Bahwa Lazarus karena dosa telah mati dan sudah 4 hari berbaring dalam makam. Namun dihidupkan kembali oleh Yesus yang adalah terang dan kehidupan. Yesus hadir membawa rekonsiliasi, membawa kehidupan baru dalam diri Lazarus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus,
Melalui ketiga bacaan hari ini, satu poin yang ingin saya tekankan adalah bahwa Allah menciptakan manusia pada awalnya adalah baik adanya dan mempunyai relasi yang baik dengan Allah sendiri. Namun, relasi yang baik itu dirusak, dihancurkan oleh dosa. Hubungan yang telah rusak, telah hancur, bukan berarti tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dipulihkan kembali. Justru sebaliknya, Allah telah terlebih dahulu berinisiatif untuk memperbaiki, memulihkan kembali relasi itu dengan mengutus Yesus Kristus ke dunia. Dari pihak kita manusia juga harus menunjukkan adanya inisiatif, niat baik untuk memperbaiki relasi itu. Sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi adalah cara untuk membangun kembali, memperbaiki, membarui kehidupan kita dengan Allah. Maka marilah kita menyadari diri kita sebagai orang-orang yang berdosa, menyesalinya, bertobat agar kehidupan baru, hubungan yang baru antara kita dengan Allah dapat terwujud dengan lebih baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.